Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita mulai dengan Injil Lukas bab 5 dengan judul perikop yang pertama, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang bisa melakukan seperti ini ya? Simon mengatakan bahwa, "Tuhan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa." Ya, jadi setelah Yesus mengajar orang banyak ya di tepi danau, di tepi pantai danau Genesaret ya. Setelah panjang lebar mengajar, mulai agak gelap, menyuruh mereka untuk tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Karena Yesus tahu mereka tidak mendapat apa-apa sepanjang malam. Makanya Yesus ingin membuat suatu mukjizatnya bagi mereka sebagai bukti bahwa Yesuslah Dia yang diutus Tuhan. Dialah Tuhan sendiri. Dialah Allah yang menjadi manusia. Dialah anak Allah. Dialah putra Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga ya. Jadi yang penting percaya. Percaya saja kepada Yesus. Kepercayaan kepada Yesus tidak sia-sia. Kepercayaan kepada yang lain-lain mungkin sia-sia. Kita yakin saja pada Yesus, kita pilih saja Tuhan Yesus. Kita tidak akan sia-sia berjerih payah di dalam Yesus. Sebab Yesuslah Tuhan kita, penyelamat kita, yang menolong kita, yang memelihara hidup kita. Lihat ini. Setelah mereka melakukannya ya, jadi kalau Tuhan memerintahkan, menyuruh kita sesuatu, lakukan saja, percaya saja. Sebab apa? Hasilnya besar, hasilnya akan besar. Meskipun bagi kita sebelumnya kita sangat pesimis ya. Kita sudah usaha, sudah mentok ya, sudah mencari jalan keluar, tidak ketemu jalan keluar, beban hidup, permasalahan begitu besar, sampai kita tidak bisa melihat solusi, tidak bisa melihat jalan keluar. Padahal
Tuhan Yesus sanggup melakukan semua itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu percayalah kepada Yesus, maka kita akan menemukan jalan keluar, kita akan menemukan mukjizat yang kita harapkan, yang kita nantikan. Mereka menangkap sejumlah besar ikan hingga jala mereka mulai koyak, ya. Akhirnya berbagi-bagi dengan teman-temannya, ya. Dipanggilnya teman-teman yang lain supaya datang ikut mengangkat panen yang melimpah yang tidak pernah terjadi dalam sejarah mereka menangkap ikan. Baru kali ini begitu banyaknya sampai kedua perahu itu hampir tenggelam. Ya, itu dia. Melihat ini Simon jadi sadar, ya. Waduh, ini tidak biasa ini. Siapa lagi nih, ya? Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Petrus sadar, ya, ini siapa lagi kalau bukan Tuhan yang bisa melakukan ini. Petrus sadar, ya, lalu mengatakan kepada Yesus, aku ini orang berdosa, ya. Ketika kita berhadapan dengan Yesus, kita ditelanjangi, ya, akan dosa-dosa kita. Di hadapan Tuhan Yesus baru kita ketahuan, ya, bahwa kita itu telanjang, ya, penuh dosa, ya. Sebab selama ini kita hidup di dalam kegelapan, ya. Jadi kita tidak tahu kalau kita itu telanjang, ya. Ternyata penuh dengan borok dosa. Ketika Tuhan Yesus datang, karena Yesus adalah terang dunia, kelihatanlah, ternyata saya penuh dengan luka-luka, dengan borok yang menjijikkan, penuh dengan dosa yang sangat kotor, ya. Maka itu yang dikatakan Petrus, aku ini seorang berdosa, pergilah daripada aku, Tuhan, aku sangat malu. Ya, ketika Tuhan datang, Tuhan itu menyinari kita, ya, memberitahu kita akan dosa-dosa kita, ya. Dan Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan untuk bertobat, ya, untuk meninggalkan apa yang kita lakukan. Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. Jadi mereka segera meninggalkan sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, jadi ikan-ikannya ditinggalkan aja begitu, ya. Ya, mungkin sudah dikasih orang lain, ya, biar orang lain yang mengurus, ya. Tapi setelah itu mereka tidak lagi menangkap ikan. Sebab mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Mulailah mereka secara resmi menjadi murid Yesus, ya. Membantu Yesus, menjadi pembantu Yesus untuk menyebarkan kabar baik keselamatan, kabar baik terang itu. Yesus datang membawa terang, ya. Membawa terang untuk menyinari yang gelap-gelap itu, disinari biar ketahuan lagi ngapain itu, ya. Kan biasanya orang yang berbuat aneh-aneh, yang berbuat jahat, yang buat mesum itu senangnya di tempat yang gelap-gelap, kan, ya. Jadi ketika disinari akan malu, ketahuan. Jadi segera mereka menyadari kedosaan mereka dan meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Yesus. Inilah panggilan Yesus. Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia, untuk mendapatkan manusia yang hilang, yang tersesat, yang tinggal di dalam kegelapan, supaya mereka datang kepada terang, yaitu terang dari Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop kedua dari Injil Lukas bab 5. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.